Baik, terima kasih sebelumnya Bapak dan Ibu semua. Senang sekali bisa bergabung dengan para senior. Salam hormat untuk Pak Anies Mata, Pak Duta Besar Johari yang dulu menjadi Duta Besar kami di Rusia, Bapak Duta Besar Tantowi Yahya, dan tentu juga dengan Pak Ari yang dulu kami sempat papasan di Belanda ketika kami bertugas di Belanda. Senang sekali tadi bisa belajar dari para senior mengenai bagaimana penanganan COVID di masing-masing negara. Di Rusia, Bapak dan Ibu, ini ada hal-hal yang sama, tetapi juga ada beberapa hal yang berbeda. Pada kesempatan yang berharga kali ini dan dalam waktu yang singkat, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang mungkin penting. Nomor satu tentang perkembangan jumlah COVID di Rusia yang hampir mencapai 5,8 juta orang yang terkena, dan setiap harinya kira-kira mencapai 25.000 kasus baru, namun pada hari ini turun menjadi 24.700. Kemudian dari jumlah tersebut yang meninggal itu sekitar 2%, yaitu sekitar 148.000 orang. Kemudian sisanya mereka sembuh dari COVID ini. Untuk warga negara Indonesia, Bapak dan Ibu, kami mempunyai 1.278 WNI, di mana 37 diantaranya pernah menderita COVID, termasuk saya sendiri. Saya adalah survival dan saya penyintas COVID-19 yang terjadi atau kami rasakan di Moskow pada bulan November 2020 lalu. Kemudian Bapak dan Ibu juga kita bisa melihat bahwa pemerintah Rusia ini sudah melakukan beberapa hal seperti yang juga dilakukan oleh pemerintah-pemerintah di berbagai negara. Namun kalau kita lihat suasana di Rusia, kita bisa lihat nanti mungkin dari video yang sudah kami sampaikan, tapi saya ingin menyampaikan sedikit masukan bahwa kalau kita lihat suasananya, memang COVID di Rusia ini juga ada pergerakannya, dan dapat dilihat bahwa setiap 6 bulan terjadi kenaikan. Jadi puncak gelombang pertama itu terjadi di bulan Mei 2020, kemudian di gelombang kedua itu terjadi di bulan Desember 2020, dan terakhir kemarin pada tanggal 9 Juli ini adalah puncak gelombang yang ketiga yang terjadi di Rusia. Sementara kalau kita lihat masyarakat Rusia sendiri sebagian besar sudah mentaati peraturan-peraturan yang diterapkan oleh pemerintah. Namun demikian tentu ada masyarakat yang masih sembrono ya, tidak mentaati aturan-aturan prokes seperti penggunaan masker, kemudian menggunakan kaos tangan dan lain sebagainya. Kalau kita lihat masker ini diwajibkan dipakai di tempat-tempat seperti public transport, di metro, kemudian di bis, kemudian juga di tram, semua diwajibkan menggunakan masker. Begitu pula kalau kita memasuki toko, maka seluruh pegawai toko, pegawai restoran, mereka wajib menggunakan masker dan memakai kaos tangan. Nah, kalau kita mau masuk ke toko pada saat ini atau ke restoran terutama dan kafe, saat ini kita diwajibkan memiliki QR code, artinya adalah kita sudah divaksin selama 2 kali, selesai divaksin dengan menggunakan vaksin produk lokal, vaksin produk Rusia yaitu Sputnik V. Nah, kemudian kita lihat masker ini juga atau prokes juga diwajibkan bagi para pegawai yang bekerja di kantor-kantor pemerintahan. Dengan adanya kenaikan COVID yang cukup signifikan ini, maka dari 85 provinsi yang ada di Rusia, 28 diantaranya sudah mewajibkan para pegawainya untuk melakukan vaksinasi. Karena di Rusia ini vaksinasi bersifat voluntary, jadi belum diwajibkan kepada seluruh warga negara Rusia, namun sifatnya masih voluntary.
Kemudian kalau kita lihat langkah-langkah yang pernah diambil oleh pemerintah Rusia, antara lain bahwa pemerintah Rusia ini sejak awal COVID telah melakukan beberapa kebijakan. Yang pertama tentu membuat suatu satgas COVID-19. Yang satgas ini sifatnya nasional dan bisa menjangkau kinerjanya ke seluruh wilayah di Rusia yang luas wilayahnya mencapai 17 juta dengan penduduk hampir 150 juta jiwa. Kemudian mereka mempunyai suatu strategi komunikasi publik yang kami nilai bagus karena di Rusia ini hanya orang-orang tertentu yang bisa atau diperbolehkan menyampaikan informasi terkait perkembangan COVID-19. Yang pertama tentu Presiden Putin. Kemudian yang kedua adalah juru bicara Satgas COVID-19, Ibu Anna Popova. Kemudian yang ketiga adalah Wali Kota Moskow, yaitu Bapak Sobyanin. Hanya 3 pejabat yang bisa memberikan informasi terkait perkembangan COVID dan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah yang menyangkut COVID ini. Kemudian pemerintah Rusia juga melakukan suatu kebijakan yang kita sebut dengan pembatasan mobilitas. Jadi pemerintah Rusia ini pertama kali mendapat kasus COVID, kemudian reaksi yang pertama memang melakukan penutupan terhadap border. Ya, kemudian pembatasan terhadap penerbangan-penerbangan yang masuk ke Rusia. Jadi ini ada pengaturan mobilitas yang dilakukan oleh pemerintah Rusia. Kemudian bagusnya pemerintah Rusia ini bersama Institut Gamaleya, satu riset institut yang terkemuka di Rusia, sudah menemukan vaksin seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Wira, bahwa ada 4 vaksin yang sudah ditemukan dan digunakan di Rusia ini. Yang pertama adalah Sputnik V, kemudian yang kedua Sputnik Light, kemudian ada Epivac, dan yang terakhir adalah Covivac. Jadi ada 4 jenis vaksin yang sudah digunakan. Dan seperti tadi yang disampaikan bahwa seluruh staf KBRI dari Bapak Dubes Jose yang mohon maaf hari ini sudah ada komitmen lain sehingga beliau tidak bisa menyampaikan informasi ini. Dari Bapak Dubes sampai seluruh staf KBRI kami semua sudah menerima vaksin, dan saat ini pemberian vaksin oleh pemerintah Rusia juga sudah dilaksanakan untuk masyarakat asing. Vaksin pertama dilakukan memang untuk warga negara Rusia dengan kriteria tertentu, namun saat ini vaksin sudah diberikan selain warga Rusia juga warga negara asing. Untuk warga Rusia, vaksin diberikan secara mudah dan gratis. Mereka melakukan vaksinasi bisa di tempat-tempat umum seperti di mal atau di taman-taman kota, juga bisa dilakukan di universitas-universitas. Saat ini sudah digalakkan di berbagai universitas di kota Moskow bahwa petugas vaksin sudah proaktif mendatangi universitas-universitas untuk memvaksin teman-teman atau warga negara yang belum divaksin. Dan senangnya kalau divaksin di sini, Pak Dubes Johari, setelah Pak Dubes Johari divaksin dengan vaksin Sputnik, kalau di sini kita kemudian dikasih es krim, Pak. Jadi ada bonusnya, selain dapat vaksin gratis, teman-teman juga diberi es krim. Itu mungkin untuk menarik perhatian anak-anak muda yang mau divaksin, karena tadi seperti disampaikan, vaksin sifatnya masih bersifat voluntary. Kemudian ada beberapa kebijakan lain terkait penderita COVID yang mungkin bisa menjadi salah satu contoh bahwa kami yang menderita COVID ini melakukan isoman di apartemen atau di rumah masing-masing. Jadi rumah sakit hanya diberikan atau dibuka untuk orang-orang yang memang memerlukan bantuan khusus seperti pernafasan. Saya sendiri diisolasi selama 21 hari sampai 2 kali PCR berturut-turut negatif. Dan selama isolasi sama sekali tidak boleh keluar dari apartemen karena nomor telepon kami dan foto kami diambil oleh
Satgas COVID nasional, sehingga kalau ada pergerakan kami akan ditelepon dan kami akan dikenai sanksi apabila bergerak keluar dari apartemen, sehingga seluruh masyarakat yang menderita COVID mereka akan didatangi oleh tim dokter setiap 2 hari sekali untuk dicek perkembangannya, dan semua dilakukan dengan cara gratis meskipun kami warga negara asing yang tinggal di Rusia. Jadi ini yang mungkin akan sedikit membedakan dengan situasi di tanah air. Kalau di tempat kita para penderita COVID ringan atau berat rata-rata akan bergerak ke rumah sakit, namun di sini dokter yang menghampiri para penderita, dan kita semuanya harus disiplin berada di masing-masing apartemen atau di rumahnya, sama sekali tidak boleh keluar selama masa karantina. Kebetulan saya sendiri di karantina selama 21 hari, sehingga 2 kali PCR COVID negatif baru kami bisa keluar dari apartemen. Nah, kemudian hal penting lagi terkait dengan kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Rusia. Seperti juga negara-negara lain, tentu pemerintahnya mengalami goncangan ketika awal-awal COVID, seperti yang terjadi di Rusia. Namun demikian, pemerintahnya juga segera tanggap dengan mengeluarkan beberapa peraturan-peraturan, seperti tadi peraturan terkait border, kemudian peraturan menyangkut kegiatan yang boleh dilakukan oleh masyarakat, penutupan kegiatan, pengaturan kegiatan, yang semua kegiatan yang bersifat mendatangkan orang juga untuk sementara tidak diperbolehkan. Namun demikian, pemerintah juga melakukan kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi, seperti mereka membantu warga negara Rusia yang terkena dampak, misalnya mereka membebaskan pajak. Kemudian mereka memberi bantuan kepada keluarga-keluarga yang mempunyai anak di bawah 3 tahun dengan penambahan uang bantuan sebesar 5.000 rubel atau sekitar $54 per bulannya per anak. Kemudian mereka juga memberi tambahan bantuan sosial kepada masyarakat yang menjadi pengangguran akibat dari dampak krisis tersebut. Selain itu, mereka juga membuat suatu regulasi terkait dengan pajak, terutama pajak-pajak yang menyangkut bagi komunitas bisnis, kemudian memperpanjang izin kerja para migran, dan tidak lupa juga mengatur restoran dan kafe. Saat ini restoran dan kafe masih buka, tetapi hanya diperuntukkan secara take away atau dine in di luar dari gedung. Jadi mereka makannya bisa di sepanjang trotoar atau di tempat-tempat yang terbuka. Kemudian sekolah sebagian besar masih dilakukan secara online, namun ada beberapa universitas yang sudah mulai membuka secara offline setelah dilakukan pengecekan terhadap para mahasiswa, sehingga mereka sudah dipastikan tidak sedang terkena COVID. Bapak dan Ibu, terkait dengan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Rusia, sebenarnya pemerintah Rusia itu sudah mengkontak kita sejak Agustus 2020 dan menawarkan untuk menjual vaksinasi Sputnik V kepada Indonesia. Tidak saja menjualnya, tetapi juga melakukan kerjasama nantinya bisa diproduksi di Indonesia. Namun demikian, masih diperlukan lagi beberapa langkah-langkah yang harus diselesaikan oleh pihak Rusia. Bulan Juni kemarin, BP POM sudah melakukan inspeksi ke Rusia, terutama ke perusahaan yang pembuat vaksin di Institut Gamaleya, dan saat ini pihak BP POM sedang menganalisa bagaimana perkembangan kira-kira apakah Sputnik ini sudah bisa masuk ke Indonesia dalam waktu cepat, dan semoga segera bisa masuk, karena pada bulan Juli, tepatnya tanggal 5 dan 6 kemarin, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, telah berkunjung ke Indonesia dan bertemu dengan Ibu Menteri Luar Negeri, di mana salah satu agenda yang dibicarakan diantaranya adalah kerjasama
di bidang kesehatan, termasuk penjualan vaksin Sputnik V yang ada di Rusia. Kemudian sebagai tambahan informasi, sampai saat ini sebenarnya dari penduduk Rusia yang jumlahnya hampir 150 juta itu baru sekitar 48 juta yang sudah divaksinasi. Jadi masih memerlukan kira-kira sampai 60% lagi kalau terjadinya herd community. Namun demikian perkembangan positif masih berlanjut yang ada di Rusia, meskipun jumlah tiap hari sekitar 25.000, namun suasananya tidak sangat mencekam, kehidupan masih berjalan, memang sedikit berbeda dengan sebelum terjadinya COVID. Saat ini lebih lengang, lebih sepi dibanding biasanya. Dan kalau kita lihat nanti di video yang sudah kami buatkan, akan dilihat bagaimana sepinya kota Moskow dibanding tempat sebelumnya. Ketika Pak Johari dulu menjadi duta besar di sini, Moskow ini sangat ramai, banyak kafe yang bisa dikunjungi ya Pak Dubes Johari ya. Namun demikian sekarang sudah banyak yang tutup Pak. Jadi nanti kalau Bapak kembali jalan-jalan di Arbat atau di New Arbat, suasananya sedikit berbeda. Namun demikian, moga-moga nanti ke depan kita bisa mengambil pembelajaran dari Rusia, dan segera nanti juga ada kesempatan pemerintah kita untuk bisa memasukkan vaksin Sputnik ke Indonesia, karena dari tingkat efikasi Sputnik ini mencapai 91,4. Jadi kira-kira demikian informasi yang bisa kami sampaikan, karena masih ada pembicara yang lain dan waktunya terbatas. Terima kasih atas kesempatannya untuk menjadi bagian dari kegiatan yang sangat penting ini, dan terima kasih sudah dihadirkan untuk bisa bertemu dengan Pak Anies, bisa bertemu dengan Pak Duta Besar Johari, bisa bertemu dengan Pak Duta Besar Pak Tantowi Yahya, yang dua-duanya memang menjadi idola kami sebagai senior, yang yang sangat inspiratif. Jadi kami tadi merasa belajar banyak sekali dari kedua senior, dan alhamdulillah bisa ketemu Pak Ari meski melalui Zoom, karena kami sama-sama alumni dari Belanda. Rasanya senang mendapat kesempatan seperti ini. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih pembelajarannya, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang, wassalamualaikum. Jika nanti ada pertanyaan, kami siap untuk berdiskusi. Terima kasih Mbak Bilkis, terima kasih Mas Wira. Selamat siang.